Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat memiliki perjalanan yang sangat panjang. Nah, bagaimanakah sejarah Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat dari masa ke masa? Didirikan pada tanggal 14 November 1959, Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat memiliki tugas mendukung mobilitas tempur TNI Angkatan Darat melalui sarana penerbangan. Puspenerbat TNI Angkatan Darat lahir di tengah berkembangnya doktrin Heliborne Troops. Perkembangan ini membuat Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang saat itu dijabat Jenderal Abdul Haris Nasution membentuk satuan penerbang di kalangan TNI Angkatan Darat. Seiring perkembangan zaman, Datasemen TNI Angkatan Darat berubah nama menjadi Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat dan mengalami penambahan kekuatan. Kini, Puspenerbat TNI Angkatan Darat memiliki komitmen Zero Accident dengan tajuk Road to Safety. Komitmen tersebut diwujudkan melalui sejumlah protokol keselamatan baru yang wajib dijalani untuk peningkatan kinerja personel penerbangan. Kita kembali kepada yang kami terapkan selama ini adalah menerapkan safety management system yang berkaitan dengan masalah kebijakan. Pada saat Bapak Kasat ke Semarang, beliau menyampaikan bahwa para pilot, para kru yang akan melaksanakan tugas terbang itu harus diantar oleh keluarga. Kalau yang dia penugasan di luar, mungkin di Papua, di Kalimantan, di Aceh, sebelum terbang harus video call. Goalnya atau tujuannya sebenarnya adalah zero accident. Kemudian bagaimana untuk menuju ke sana? Bagaimana konsepnya? Ada 5 hal yang selama ini menjadi perhatian dari kami semua yang ada di penerbat. Yang selalu harus dievaluasi dan selalu harus dijaga skillnya, kemampuannya, bahkan harus kita tingkatkan. Yang pertama adalah manusianya. Kemudian yang kedua adalah material. Material ini berkaitan dengan helikopter, kemudian dukungan spare part. Helikopter ini apakah layak terbang, kemudian dukungan spare part-nya apakah ini original, itu juga menjadi satu perhatian. Kemudian yang ketiga adalah yang berkaitan dengan manajemen. Kita melihat di sini ada manajemen operasional, kemudian manajemen pemeliharaan, kemudian manajemen dalam hal pendidikan. Kemudian yang keempat berkaitan dengan media. Media ini adalah tempat di mana kita melaksanakan kegiatan. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan misi. Misi kita ini sebenarnya mau apa? Misi latihan, misi penugasan, atau misi dukungan. Jadi 5 hal itu yang menjadi perhatian kami di penerbat dalam rangka untuk mewujudkan road safety tadi. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan personel penerbangan, sejak tahun 1965, Puspenerbat TNI Angkatan Darat memiliki pusat pendidikan yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Pusat Pendidikan Penerbangan TNI Angkatan Darat bertugas mendidik personel penerbangan TNI Angkatan Darat dengan 3 jenis kualifikasi, yaitu penerbang, pemeliharaan pesawat penerbang, dan pelayanan penerbangan. Pelatihan-pelatihan ada beberapa tahap yang kita laksanakan. Yang pertama, jelas bahwa kita laksanakan bina kelas atau kita sebut sebagai ground school. Di dalam ground school ini kita berikan pengetahuan penerbangan maupun pengetahuan yang mendukung penerbangan dan pengetahuan aircraft itu sendiri. Terus kemudian pengetahuan pesawat sendiri diajari tentang aircraft performance, depth rating, aircraft maintenance, kemudian standar manuver sebagai dasar pokok untuk melaksanakan terbang di setiap rating-rating pesawat. Materi pelatihan di latihan terbang simulator itu sama dengan materi pelatihan pada saat latihan terbang dengan pesawat sesungguhnya. Jadi diantaranya materi pertama yaitu flight preparation. Setelah tahapan itu siswa sudah bisa melaksanakan dengan benar, menginjak ke materi berikutnya yaitu ground maneuver. Ground maneuver diantaranya adalah terbang hover atau terbang vertikal satu titik setinggi 3 kaki dari atas tanah. Kemudian dilanjutkan dengan manuver terbang normal atau normal prosedur.
seorang siswa seolah-olah terbang membuat semacam sirkuit di atas suatu bandara atau aerodrom dengan beberapa ketentuan sesuai dengan standar manuver. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah materi emergency dan malfunction prosedur, yaitu apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan secara teknis pesawat, langkah-langkah yang harus dilakukan itu diajarkan dan harus bisa dipraktekkan oleh siswa dengan benar. Stop! Hentikan siswa! Jadi, untuk prosedur laksanakan dengan cermat, dengan baik, dan sesuai dengan checklist. Jelas? Kini, Pusdik Penerbat TNI Angkatan Darat dilengkapi dengan perlengkapan simulator terkini untuk menunjang pendidikan para siswanya dan penerapan safety culture begitu ketat dilakukan. Apabila kita dalam pelaksanaan manuver penembakan di pesawat yang sebenarnya itu akan membutuhkan amunisi dan kemudian kondisi pesawat yang sebenarnya. Namun apabila kita laksanakan simulasi nembak itu di simulator, itu akan sangat membantu. Jadi misalkan kita mau menembak dengan memakai misail, memakai roket, ataupun memakai kanon, itu kita bisa laksanakan dengan baik di simulator. Untuk latihan simulator sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang aslinya, karena kebetulan saya juga setelah melaksanakan simulator ini, kemudian untuk yang berikutnya adalah melaksanakan sesungguhnya. Jadi di simulator ini apa yang kita kerjakan dengan yang real nanti kita kerjakan di aslinya pun sama, hampir mirip, ya berbeda cuma sekian persen saja. Dari efeknya kita setelah terbang bagaimana, misalkan crash terjadi betulan di simulator, itu pun efeknya kita rasakan sampai turun di pesawat simulator pun sama dengan yang aslinya. Jadi sangat-sangat membantu kita untuk meningkatkan rasa pede kita saat terbang yang nanti kita laksanakan yang sesungguhnya. Begitu strategis fungsi pus penerbat dalam mendukung baik operasi militer maupun non-militer di Angkatan Darat. Sesuai dengan motonya Wira Amur, yang artinya prajurit yang terbang mengudara untuk menjaga setiap jengkal kehormatan bangsa. Saya Grace Blessing, sampai jumpa dan salam komando. Metro TV, knowledge to elevate.